Hai guys, welcome back again. Happy weekend. Sorry banget tadi saya udah upload satu video tapi ternyata katanya problem dengan mic-nya, dan setelah saya dengar ternyata betul dan ada masalah. Jadi saya harus restart dulu PC-nya dan record ulang. Jadi update seputaran Kava yang tadi saya sharingkan dengan teman-teman itu berhubungan ya dengan situasi yang saat ini kita bisa lihat bahwa Kava di sini itu bisa dibilang cukup berpotensi dimanfaatkan oleh market. Kenapa? Karena bahkan untuk coin market calendar sendiri yang di highlight itu adalah Kava ya, untuk trending Kava, untuk yang significant Kava juga, untuk yang hot Kava juga, dan coin with potential juga Kava. Jadi mungkin dengan Kava saat ini mungkin kita tahu ya akan ada mainnet launching pada tanggal 12 Oktober mendatang. Nggak ada salahnya jadi kita bahas ya. Barangkali memang kita bisa mendapatkan sentimen yang cenderung positif. Nah, untuk itu kita langsung masuk aja ke time frame daily untuk price action update-nya. Yang pertama saya pengen note kembali ke teman-teman sekalian adalah posisi kita di sini terdapat sebuah trend line yang bisa dibilang sebagai resistance ya untuk pergerakan Kava saat ini. Di level tersebut kita lihat baru 2 kali disentuh. Jadi kalau misalkan setelah 3 kali ini, menurut saya baru betul-betul kita bisa considering bahwa resistance yang terbentuk dari trend line ini itu akan menjadi sangat valid. Nah, yang menariknya sebetulnya dari sisi bawahnya. Jadi kalau kita lihat support level untuk Kava ini sebetulnya nggak cuma support level, ya bisa dibilang nggak cuma support level biasa guys, tapi merupakan support level yang menurut saya sangat penting karena sebelumnya pada tahun 2019 ini merupakan area resistance sebelum akhirnya dia break, which is dia create higher high, kemudian dia test level support itu ya, dalam artian resistance become support, and then setelah 2 kali tes dengan yang kedua seperti fake out, kita lihat Kava melanjutkan penguatannya. Jadi kalau mengacu pada time frame daily saat ini dan kita lihat progresnya Kava sekarang, itu kita betul-betul tertahan di major support yang sangat-sangat major. Dan menariknya adalah menjelang event atau menjelang mainnet launching pada tanggal 12 Oktober tersebut. Jadi kalau bagi saya melihat Kava saat ini sebetulnya menawarkan peluang. Walaupun kita tahu ya kondisi Bitcoin cenderung tertekan, tapi Kava di sini masih bisa survive dan cenderung positif. Apakah artinya Kava di sini akan punya potensi? Menurut saya nggak ada yang nggak mungkin, karena buktinya kita bisa lihat dari si 1 inch, di mana 1 inch kemarin itu hijau sendirian, sangat signifikan, sangat powerful, bahkan dia break dengan tiang yang lumayan tinggi gitu ya, tanpa ada sebab yang jelas gitu. Mungkin ada upgrade yang saya kelewat atau news yang saya kelewat, tapi memang sudah dari beberapa waktu lalu saya pun pribadi ada pantau 1 inch karena reasonnya pertama 1 inch juga seperti pergerakannya pada si Kava tadi ya. Kenapa? Kalau kalian perhatikan ini 1 inch berada pada level major support dan sudah ketahan beberapa kali. Plus kita lihat ada descending channel yang juga terbentuk di sini, sehingga pada saat dia breakout pun saya nggak heran gitu loh, karena memang kita bertahan di atas level major supportnya. Nah, apakah kondisi ini pasti akan terjadi pada semua kripto? Sekali lagi, kita nggak ada yang tahu, karena tergantung koin mana yang kebetulan istilahnya lagi dipantau oleh para whales-nya. Dan saat ini, dengan sentimen yang menurut saya mungkin cenderung positif ya bisa jadi sih yang tertarik cuma retail, tapi kan kita nggak pernah tahu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan memang Kava di sini ada potensi, saya akan coba untuk lirik dan saya akan coba untuk manfaatkan. Karena satu hal lagi yang perlu saya pantau adalah jika kita melihat pergerakan Kava saat ini, sebetulnya kita bisa considering ada sebuah ascending triangle, atau bahkan ya kita bisa bilang ini juga sebagai ascending channel yang terbentuk. Dan menariknya adalah pada closing kemarin ketika Bitcoin close dengan red candle seperti pada gambar ini ya, atau seperti pada gambar di chart, ya pokoknya di chart gitu ya. Nah, posisi Kava itu cenderung terbalik, dimana kita ngelihat Kava di sini malah closing dengan yang namanya pin bar ya, atau bullish pin bar pattern ya. Jadi kalau kalian search bullish pin bar pattern itu sebetulnya merupakan pattern pembalikan arah ya, dan lebih ke arah bullish reversal ya. Sebetulnya indikasi yang ditunjukkan di sini adalah ketika si pin bar ini terbentuk, kita bisa lihat ya bahwa progres pergerakan itu artinya ada reaksi dari buyersnya pada level tertentu, dan itu terjadi ya. Jadi lebih kurangnya terjadi pada Kava kalau menurut pandangan saya. Pertama, kita coba track back dulu situasinya. Beberapa hari lalu kita lihat di sini terbentuk sebuah
bullish engulfing pattern, kemudian close candle berwarna hijau, lalu kita anggap dua candle merah ini sebagai proses pullback-nya, dan setelah proses koreksi atau pullback-nya dikonfirmasi dengan bullish pin bar. Oke, jadi apakah di sini kita pasti akan mendapatkan rebound pada pergerakan si kava? Ya, sekali lagi teman-teman ya, yang namanya market itu selalu berhubungan dengan probabilitas. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ada setup yang bisa dimanfaatkan, kalian mungkin menilai bahwa kava pergerakannya cukup ideal untuk dimanfaatkan, feel free ya. Kalau saya personally ngelihatnya seperti itu. Jadi bukan berarti ya istilahnya ada bullish pin bar terus pasti langsung akan bullish gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Yang penting before kita manfaatkan, yang saya pertimbangkan paling pertama itu adalah resikonya saya siap tanggung atau tidak. Kalau misalnya resikonya saya siap tanggung, saya akan set pada saat trading plan ini saya create ya, saya akan ukur dulu seberapa resiko yang saya siap cover, dan kalau misalkan menurut saya oke, ya saya sikat gitu loh. Nah, kembali lagi ini ke trading plan masing-masing. Jadi kalau saya lihatnya untuk kava, let's say kita berhasil rebound, oke. Pertama, kita harus lihat kava berhasil dulu break dari trend line-nya untuk ngetes ke level kisaran area 1,8 dolar, dan potensi paling topnya itu ada di 2,3 dolar ya. Kalau misalnya kita ngelihat situasi seperti ini misalnya pertimbangan ya. Ini saya bukan ngajak teman-teman untuk trading istilahnya, tapi kalian coba menilai dari situasi seperti ini. Kalian bisa lihat resikonya di mana lowest price pada kava so far itu ada di kisaran 1,407 dolar. Jadi kalau misalnya tempatkan stop loss di bawah level tersebut, menurut saya sangat masuk di akal. Karena seandainya memang kava tidak mampu untuk rebound, maka dia harus seandainya break dari level tersebut, ini harusnya kava akan masuk ke jalan tol. Kasarannya kan seperti itu, jalan bebas hambatan. Tapi kalau misalnya sentimen positif terjadi pada kava, let's say dia rebound sampai di level ini aja, itu kita bisa dapetin potensi trade 1:2. Jadi menurut saya ini masih oke-oke aja. Oke? Nah, oke-oke aja oke ya, terakhir ya teman-teman ya. Nah, ini bukanlah financial advice, juga bukanlah sebuah signal, tapi di sini saya hanya berbagi gimana saya menilai posisi kava pada pergerakan saat ini, dan ya ibaratnya didukung dengan sentimen. Apakah sentimen tersebut pasti akan membuat kava naik? Saya nggak bilang seperti itu, tapi yang namanya probabilitas meningkat karena sentimen tersebut itu pasti ada. Jadi kita coba lihat dulu bagaimana reaksi kava, apakah dia berhasil break atau gimana ya. Dan untuk saya personally, saya sebetulnya sedang tracking dia punya pergerakan pada time frame hourly-nya. Jadi sebelumnya saya sempat sharing ke teman-teman di advance group, dimana saya personally lebih prefer ngelihat kava itu ngetes sampai ke level 1,46 dolar. Kenapa? Karena di level tersebut terdapat trend line ya, trend line yang kelihatannya ini bisa berfungsi dengan cukup baik. Oke, jadi kita ngelihat kava itu sebetulnya membentuk semacam trend line ini, dan saya pikir kalau misalnya kava bisa kembali ke level tersebut akan lebih better lagi untuk pertimbangan saya mengambil transaksi pada kava, karena artinya resiko penempatan stop loss saya itu di level yang lebih sedikit lagi ya. Tapi ternyata nggak sampai level itu kava udah mendapatkan reaksi. Jadi kalau kalian perhatikan, ini adalah falling wedge yang saya plot pada pergerakan sebelumnya. Jadi saya sempat share di teman-teman advance group, lalu kita lihat si falling wedge ini ternyata itu nggak sampai bawah ya, nggak sampai 1,46 dolar, malah sudah di break. Oke, dan setelah di break kita bisa lihat ya sama-sama teman-teman. Ini sebelumnya saya hilangkan dulu. Kalian bisa lihat di sini terdapat level of resistance yang sudah berhasil di break. Setelah itu kita lihat kava seperti create base ya. Jadi dia tersideways di atas level tersebut, yang mana artinya kava mungkin saja mengkonfirmasi bahwa resistance saat ini sudah di flip menjadi support. Oke, itu yang penting, yang pertama yang saya perhatikan. Dan yang berikutnya juga tidak kalah pentingnya adalah exponential moving average, yang biasa saya sebut istilahnya dengan support atau resistance yang bergerak. Kita lihat dia sudah terjadi bull cross, kemudian kita bertahan di atas exponential moving average tersebut. Jadi setidaknya dari dua kondisi ini saya ngelihat sentimen yang cenderung positif, dan juga memang menjelang mainnet launching. Dengan istilahnya di highlight seperti ini, saya cukup confident ya, istilahnya kava itu bisa di highlight juga untuk para retail ataupun para whales untuk manfaatkan. Oke, jadi itu aja mungkin untuk sharing saya seputar kava. Mudah-mudahan dari sentimen yang ada itu bisa membuat kava terrebound kembali. Jadi happy weekend everybody, sampai ketemu di update berikutnya. God bless everyone, cheers guys, bye bye.